Amma ba'd. Jamaah, siapa yang sedang seret rezekinya? Nah, Masya Allah, ada banyak yang seret rezekinya. Iya, kita jujur jamaah, jujur. Datang ke pom bensin, kok naik? Astagfirullah. Biasa dapat 1 liter, sekarang nggak sampai 1 liter. Ana baca juga bis-bis patas Bungurasih ke Jember sepi, kata dia. Kenapa orang-orang pada tidak melakukan perjalanan? Ada orang-orang yang susah, tapi nggak semuanya. Ada orang-orang yang seneng, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pertengahan. Mau dibilang kaya, hampir kaya, mau dibilang miskin, ya udah miskin. Kayaknya lebih banyak yang kayak gitu, jemaah. Ada yang miskin banget, yang kita perlu datang ke tempat dia supaya antum yang sedang kesusahan bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Kita tuh kalau ngelihat yang lebih kaya, yang ada tambah susah, tambah seneng, tambah susah aja. Makanya sering ana sampaikan ya, bagaimana seorang muslim itu harus dekat dengan orang miskin. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada Abu Dzar sallallahu ala nabiyina wasallam, "Ausani khalili bisab'in." Aku dikasih wasiat oleh kekasihku dengan 7 perkara. Di antaranya, "Ausani bihubbil masakin waddunu minhum." Aku dikasih wasiat agar aku cinta kepada orang-orang miskin dan dekat sama mereka. Bukan hanya cinta, dekat sama mereka. Datang ke rumahnya, lewat rumahnya, berbagi kepada dia. Kemudian beliau juga berwasiat kepada Abu Dzar radhiyallahu taala an, "Wa ausani an andura ila man huwa asfala minni." Dan dia memberikan wasiat kepada aku agar aku melihat kepada yang di bawahku supaya enggak susah. Karena kita lihat dunia ini tempat pamer, tempat berbangga-banggaan. I'lamu, Allah mengatakan, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kehidupan dunia itu hanya permainan, hanya senda gurau. Antum lihat orang main bola, serius jamaah, dia jamaah, lari sana, lari sini. Mas, iki perak dolen mas. Iya, dia serius untuk permainan, main-main untuk ibadah. Banyak yang kayak gitu jemaah. Ketika ibadah cepet-cepetan. Kehidupan dunia gitu. Wazina, perhiasan. Orang ingin berhias. Coba kita lihat. Sebagian orang itu malu kalau bajunya podo. Loh, kok podo rapiku? Dia itu tidak kepingin gitu loh. Kepingin lain, kepingin tampil lebih bagus ya, seperti itu. Dan tempat berbangga-bangga. Kenapa kita dikasih wasiat supaya dekat sama orang miskin? Supaya nggak kena penyakit berbangga-bangga.
Itu kehidupan dunia. Banyak-banyakan harta. Banyak-banyakan harta. Mau dibawa kemana? Banyak-banyakan anak. Berapa anaknya? Baru 12. Langsung down kita. Anak cuma 2, ini 12. Kita kadang-kala di grup para ustadz, ada satu mengatakan, alhamdulillah anak punya anak yang ke-17. Masya Allah. Hadhil hayat dunia. Dan kita lihat, tidak semua yang kita inginkan kita dapatkan. Kalau keinginan semua kepingin jadi orang kaya. Siapa yang kepingin jadi orang miskin? Coba angkat tangan. Masya Allah. Kayaknya nggak ada jemaah. Yang miskin kepingin berubah, yang kaya kepingin tambah kaya. Ada orang kaya, anak kayaknya kebanyakan duitnya. Tidak ada jemaah. Yang ada, ya opo bisa nambah itu uang dia. Siapa yang ngatur rezeki? Apakah pemerintah Republik Indonesia mengatur rezeki rakyatnya? Tidak. Yang mengatur rezeki itu Allah Jalla Jalla. Jamaah rahimakumullah, ada yang ingin punya anak. Ini bicara rezeki. Ada yang sudah punya anak kepingin nambah anak. Ada yang ingin anak laki-laki. Ya Allah, anak-anak perempuan semua Ustaz. Kapan ya punya anak laki? Tak lihat istri anak wis tuwe. Apa harus? Ada yang kepingin. Kita lihat ada orang kepingin punya anak laki-laki. Semuanya anaknya perempuan. Ada yang kepingin punya anak perempuan. Dia ngelihat, ya Allah, lanang meneh lahir. Astagfirullah. Ada yang mandul tidak punya anak. Siapa yang mengatur itu semua? Allah. Jangan sembarangan ke dokter. Kadang kala ada yang berangkat ke dokter. Oh, dokter ini hebat. Semua yang ke sana punya anak. Sukses. Antum tahu di Amerika ada seorang dokter yang ternyata puluhan anak itu pakai spermanya dia. Dia proses bayi tabung ya. Ya namanya ada orang-orang yang nggak amanah. Dia datang, dokternya tahu ini spermanya nggak bisa membuahi. Tapi kata dokter itu aman, masuk. Oh, hamil, makasih banyak dok. Ternyata ditemukan itu pakai spermanya dia. Kita perlu berhati-hati. Ada jalan yang harus ditempuh. Di surat Asy-Syura ayat 49-50. Allah Azza wa Jalla mengatakan lillah mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Bumi ini kecil jemaah dibandingkan dengan yang ada di langit sana. Itu milik Allah. Yang di langit kita melihat ada miliaran bintang-bintang. Subhanallah, ana membaca penjelasan ulama ya, yang membuat ana semakin yakin dengan kebesaran Allah SWT. Langit yang 7 lapis itu ternyata transparan. Dari satu langit ke langit selanjutnya. Bintang-bintang yang kita lihat itu tidak semuanya di langit dunia ini. Sebagian ada di tempat-tempat yang tinggi sana. Dan nanti ketika orang masuk surga, itu akan dikasih seperti orang yang paling kaya di muka bumi ini 10 kali lipatnya. Kalau cuma surga itu sebesar bumi ini, tidak cukup jemaah. Anak ya Allah, apa mungkin nanti di planet-planet itu jadi surga ya? Tapi yang jelas, luasnya surga seluas langit dan bumi. Milik siapa semua itu? Lillah.
Makanya orang kalau kena musibah apa kata dia? Inna lillah. Kita ini tidak dua apa-apa. Kita tuh milik Allah. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Kita kadang-kala kepingin punya anak ya yang kalau minum kopi lewat lehernya kelihatan. Masya Allah. Dilihat, loh kok kalau minum susu kelihatannya. Kebalikan. Dia kepingin punya anak yang putih tapi tahu-tahu nggak putih. Mirip sopo anak ini. Allah yang menciptakan jemaah. Makanya sebagian orang berpikir saya mau cari istri yang cantik, mau memperbaiki keturunan. Ternyata anaknya melok mbay. Siapa yang mau disalahkan? Kenapa? Karena yang menciptakan itu Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Allah, yahabu liman yasha inatha. Sebagian orang dikasih anak-anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'udz dzukur. Sebaliknya, ada yang semua anaknya laki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Ada yang anaknya Masya Allah berpasang-pasang. Masya Allah. Ana bersyukur sama Allah. Ana punya anak sekarang 6. 3 perempuan, 3 laki. Tapi ada yang anaknya 9. Semuanya perempuan. Siapa yang menentukan itu? Allah. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Dan sebagian orang Allah jadikan mandul. Sebagian suami menyalahkan istrinya yang nggak punya anak loh. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Ya sudah ketentuan Allah. Kata Allah, innahu alimun qadir. Allah itu maha tahu dan maha kuasa. Artinya semua yang mengatur itu Allah Jalla Jalaluhu. Ahibati fillah. Kalau semua orang dikasih rizki tanpa batas. Nih kita bicara rizki sekarang. Yang seret rizkinya, yang tersendat-sendat rizkinya. Kalau semua orang itu dikasih kekayaan seperti Elon Mas Elon. Iya, dikasih harta kayak Mas Elon. Kira-kira ono sing ngaji ndak? Allah Azza wa Jalla mengatakan walau basatallahu rizqa li'ibadi di surat Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi fil ardi li'ibadihi la baghaw fil ardi. Apabila Allah membentangkan rizki buat hamba-hambanya, pasti mereka akan membuat kerusakan. Akan bertindak melampaui batas karena harta itu ada efek samping buruknya. La baghaw fil ardh. Terus kata Allah, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tapi Allah turunkan rizki itu dengan kadar yang sudah Allah kehendaki. Ono takrani. Maka kita lihat subhanallah ada orang yang di PHK. Pada waktu dia kerja dia dapat gaji 5 juta. Di PHK dia berpikir, ya Allah, ana mau makan apa Pak Ustaz? Tahu-tahu sekarang jadi pengusaha, omsetnya 500 juta. Siapa yang menentukan itu? Allah. Antum di PHK pun dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Maka kita perlu berbaik sangka sama Allah yang sedang seret rizkinya, yang sedang tersendat-sendat, padahal bulan depan bayar kontrakan Ustaz. Apa kata Allah? Innahu bi'ibadihi khabirun basir.
Sesungguhnya Allah itu maha melihat, maha mengetahui secara detail tentang kondisi hamba-hambanya. Allah tahu antum sedang susah. Terus ya, siapa yang kasih rizki? Allah kan? Ya udah kau minta sama Allah, datang sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, kita perlu punya iman yang membuat hidup kita tidak menderita. Apakah orang kaya itu berbahagia? Belum tentu. Apakah orang miskin itu berbahagia? Belum tentu. Tergantung kondisi imannya. Ketika seorang beriman bahwasanya rizki itu sudah ditetapkan